Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Fahira. Saya akan mempresentasikan tentang institusi Bimba A.I.U.E.O. Bimba A.I.U.E.O ini merupakan sebagai wadah untuk membimbakan serta mensosialisasikan kata Bimba berdasarkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Bimba A.I.U.E.O ini didirikan oleh penggagas paradigma Bimba dan metode Bimba, yaitu Bapak Bambang Suyanto pada tahun 1998 dan sudah berada di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak pada tahun 1996. Lalu apa sih yang menggambarkan dan melatar belakangi terbentuknya Bimba A.I.U.E.O? Yang pertama yaitu tentang mitos belajar adalah beban. Yang kita ketahui bahwa anak memiliki pandangan atau anak usia dini itu rata-rata tidak suka belajar gitu. Karena semasa belajar dulu anak itu lebih senang bermain dibandingkan belajar. Namun di Bimba A.I.U.E.O ini kita menerapkan dan memberikan kesan positif bahwa belajar itu menyenangkan dengan cara membuat anak bahagia dulu. Karena dengan anak usia dini merasakan bahagia tersebut menjadi anak yang bahagia, dia pun akan timbul minat belajarnya serta minat bacanya. Yang kemudian karena di Bimba A.I.U.E.O ini menerapkan metode Bimba serta paradigma Bimba yang menerapkan proses yang menyenangkan melalui kegiatan bermain sambil belajar, di mana yang diawali dengan kegiatan yang disukai anak. Disitulah dari hal-hal yang disukai anak, anak pun jadi suka dengan belajar serta akan tumbuh minat baca serta belajarnya tersebut. Yang kedua yaitu dampak negatif globalisasi media oleh elektronik. Dengan kemajuan elektronik, kemajuan dengan era digital ini, sekarang ada beberapa dampak negatif bagi anak-anak. Apalagi anak-anak lebih senang menonton, bermain gadget dibanding belajar. Karena belajar yang kita ketahui memiliki paradigma yang membosankan atau banyak aturan yang membuat anak pun lebih tertarik kepada gadgetnya, tertarik lebih pada sebuah elektronik gitu yang dimainkan. Namun dengan Bimba A.I.U.E.O ini memiliki konsep belajar sambil bermain yang akan dapat memenuhi hak anak, di mana anak lebih senang belajar terlebih dahulu dengan apa yang dia suka, yang kemudian kita selipkan di Bimba A.I.U, kemudian kita membimbakan dengan memasukkan materi atau pembelajaran yang menyenangkan. Yang itulah yang membuat dampak positif buat anak untuk menggunakan gadget yang semakin pesat dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat belajarnya. Karena dengan kita menggunakan gadget dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat amat banyak yang kita dapetin, yang anak akan dapetin gitu. Yang ketiga, latar belakangnya yaitu rendahnya minat baca dan minat belajar di Indonesia. Yang kita ketahui, minat belajar serta baca di Indonesia sangatlah rendah. Karena anak pun lebih tertarik dalam yang sebelum dijelaskan, karena gadget lebih tertarik dalam menonton dibandingkan belajar serta membaca hal yang mereka
baru ketahui gitu. Seperti dengan bagaimana sih dalam membaca buku, pasti anak lebih tertarik menonton dibanding membaca buku, karena membaca buku menurut anak adalah hal yang membosankan. Maka dengan ketika kita dibimbakan di Bimba A I U E O ini, diharapkan anak bukan hanya dapat membaca, tetapi juga mengerti makna apa yang terkandung dalam bacaan yang mereka baca. Sehingga anak pun dapat menumbuhkan minat bacanya yang semakin meningkat, kemampuan bacanya semakin meningkat. Nah, seiring waktu pun dengan mereka bisa membaca, mereka pun dapat meningkatkan meningkatkan minat bacanya tersebut atau kemampuan bacanya tersebut secara luar biasa. Yang keempat yaitu masa Golden Age and Critical Period. Di mana Golden Age ini adalah masa terbaik dalam perkembangan otak anak, di mana fitrah anak sebagai pembelajar. Karena di usia dini ini, anak pun dapat menyerap atau mengerti dan memahami sesuatu yang baru dengan cepat, karena diberikan oleh sekitarnya. Sedangkan critical period adalah masa di mana anak itu dapat membentuk karakter anak sangat baik. Karena saat kita dapat membentuk karakter anak mulai dari anak usia dini, itu dapat meningkatkan atau menumbuhkan karakter yang baik ke depannya. Kalau tidak menumbuhkan karakter yang baik, tidak akan terulang kembali ketika anak dewasa nanti. Dengan adanya proses membimbakan, kita dapat membentuk karakter anak dalam meningkatkan minat belajar sehingga anak menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Yang kelima yaitu ataupun yang terakhir adalah biaya pendidikan formal yang relatif mahal. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia mahalnya pendidikan atau persekolahan yang ada di Indonesia membuat orang tua menjadi kesulitan memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Sehingga anak pun jadinya tidak bisa ikut belajar dikarenakan tidak punya biaya. Namun ketika kita dapat membimbakan, ketika kita dapat menerapkan proses yang menyenangkan, itu dapat dilakukan belajar dimanapun, kapanpun, tanpa harus bergantung pada pendidik atau persekolahan. Seperti itu. Lalu apa sih visi dari Bimba A I U E O? Visi Bimba A I U E O ini membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang artinya generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan memperbaiki diri dengan tidak bergantung pada orang lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri serta Tuhan secara terus-menerus tanpa adanya batasan, paksaan sampai akhir hayat. Yang kemudian terdapat misi Bimba A I U E O. Misinya ini berupa mensosialisasikan kata Bimba. Kata Bimba perlu disosialisasikan karena kata Bimba mempunyai filosofi yang luar biasa, di mana lahir dari filosofi hidup manusia yaitu bahagia, yang sudah saya jelaskan di video pertama tentang apa itu kata Bimba. Yang kemudian dicapai untuk kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan ini berdampak pada kesuksesannya dalam belajar di masa depan. Maka sebagai pembelajar, untuk menjadi pembelajar kita pun harus menumbuhkan atau ditumbuhkan minat belajar anak usia dini, serta dapat menumbuhkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Jika anak tersebut sudah menjadi generasi pembelajar yang mandiri, anak pun maka akan bahagia dan berdampak pada sukses, seperti itu.
Yang kedua yaitu misinya adalah mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca, minat belajar anak sejak usia dini. Masih banyak orang dewasa yang belum menggunakan paradigma Bimba karena belum memahami pentingnya menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Karena orang dewasa lebih menginginkan anaknya untuk selalu bisa untuk baca ataupun belajar. Dengan memaksa anak, padahal dengan memaksa anak itu dapat membuat anak pun jadi tidak suka belajar. Maka dengan mensosialisasikan kata Bimba ini atau dalam menerapkan kata Bimba ini, anak pun dapat merasakan proses yang menyenangkan serta dapat menumbuhkan minat baca dan belajarnya sejak dini. Karena tetap menerapkan metode fun learning. Orang tua pun dapat mengerjakan dan menumbuhkan minat karakter anak bisa baca dan belajar ini dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Yang ketiga yaitu misinya membimbakan. Membimbakan adalah proses untuk membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak. Tujuannya ini untuk menanamkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Anak pun dapat bisa mendapatkan kemampuan atau minat belajar dan bacanya itu dapat bertumbuh secara luar biasa karena anak diarahkan dan dibimbing dengan konsep bermain sambil belajar. Jadi tidak mengambil hak anak, seperti itu. Dengan kita membimbakan dengan bermain sambil belajar, membuat pembelajaran di dalamnya menjadi sangat bahagia atau menjadi sangat efektif untuk anak, seperti itu. Yang kemudian yaitu tujuan Bimba A-I-U-E-O. Tujuan Bimba A-I-U-E-O ini terdapat dua, yaitu tujuan utama serta tujuan khusus. Di mana tujuan utamanya itu seluruh keluarga besar Bimba A-I-U-E-O bahagia yang berdampak pada sukses. Yang kemudian tujuan khususnya adalah menumbuhkan minat baca dan belajar anak saat secara intrinsik dengan tetap menerapkan paradigma Bimba serta metode Bimba. Karena di Bimba ini mewajibkan orang dewasa tetap untuk belajar serta berbuat baik. Dengan belajar dan berbuat baik, kita dapat memenuhi hak-hak bermain serta mendapatkan pendidikan bagi anak. Seperti itu. Adapun contohnya bagi motivator. Saat motivator melakukan proses yang sepenuhnya menyenangkan, maka bukan hanya anak yang terlihat bahagia, ceria, dan semangat, tapi motivator pun harus merasakan kebahagiaannya tersebut bagi dirinya karena bisa berdampak pada lingkungannya serta memberikan manfaat dan berbuat baik kepada anaknya serta kesuksesannya, seperti itu. Lalu bagi kepala unit apa sih tujuannya? Ya, untuk saat kepala unit menjalankan tanggung jawabnya, maka kepala unit akan sedang berusaha untuk meningkatkan EQ atau kemampuan emosionalnya, seperti itu. Jadi harus tetap meningkatkan judi tangkap. Bagi anak, ketika proses pembelajaran sudah menyenangkan, anak pun akan terlihat dampak dari proses yang menyenangkannya itu, seperti bahagia, ceria, semangat dalam belajar. Kalau bagi orang tua, ketika anak sudah tumbuh minat belajarnya, orang tua pun menjadi senang karena anaknya rajin belajar. Orang tuanya tidak perlu memaksakan anak lagi untuk belajar karena anak sudah tumbuh minat baca dan belajarnya, yang menjadikan dirinya sendiri itu akan belajar dimanapun kapanpun, seperti itu. Lalu manfaat Bimba
A, I, U, E, O itu bagi anak adalah meningkatkan afektif, meningkatkan kognitif. Afektif ini contohnya seperti rasa pribadi yang optimis, senang belajar, serta semangat dan ceria. Lalu meningkatkan kognitif. Jadi tidak hanya efektif aja, anak pun dapat meningkatkan kognitif dari pengetahuan dia, dari kemampuan baca dia, latihan dia tanpa adanya paksaan. Seperti itu. Lalu psikomotorik bagi anak, yaitu dapat menjadi anak lebih senang latihan mewarnai, menarik garis, menulis hal-hal yang positif yang berdampak pada kehidupannya kelak. Lalu bagi orang tua dan wali murid, jangka pendeknya seperti orang tua merasa senang anak rajin belajar, rajin membaca, seperti itu. Jangka menengahnya seperti bahagia karena anak mudah dalam diarahkan gitu, dan menjadi sehingga keluarganya pun harmonis. Kalau jangka panjangnya anak dapat membantu hal ekonomi, tidak perlu les kursus karena minat belajarnya atau minat bacanya sudah tumbuh dengan luar biasa. Lalu bagi relawan Bimba A, I, U, E, O itu berdampak pada spiritual quotient atau SQ, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang bijak, pribadi yang bersyukur, serta dapat berdampak dalam penanaman di akhiratnya, di akhirat gitu. Yang kedua yaitu dampak bagi relawan, yaitu intelligence quotient atau IQ. Dengan adanya individual system, motivator akan terus belajar dalam mengenal karakter anak, meningkatkan kreativitas, inovatif, serta terampil dan berdampak tidak mudah lupa. Jadi terus diasah dalam hal IQ-nya. Yang ketiga yaitu emotional quotient atau EQ, yaitu melatih kecerdasan emosi, pribadi yang sabar dan menyenangkan untuk murid, suami, awet muda, sehat, semangat dan ceria. Lalu bagi bangsa dan negara, mengadakan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, melahirkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, tangguh, kreatif, tidak mudah menyerah, seperti itu. Lalu keistimewaan Bimba A, I, U, E, O. Keistimewaannya itu terdapat dalam kata Bimba. Kata bimbanya dibahas dalam filosofi Bimba bahwa diambil dari filosofi hidup manusia, di mana tujuannya tetap mencapai kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan kita dapat menumbuhkan minat belajar dan bacanya, serta dapat juga pembelajaran berjalan dengan baik gitu. Kata Bimba juga merupakan paradigma yang baru, berorientasi pada proses bimbingan minat baca dan minat belajar yang dapat meningkatkan kemampuan anak secara luar biasa. Lalu adanya di Bimba A, I, U, E, O sebelumnya sudah dijelaskan bahwa adanya garansi BCA 372 bebas. Di mana maksudnya ini, ketika anak berumur 3 tahun 0 bulan melakukan proses bimbingan dengan 72 kali pertemuan dan anak pun belum bisa menumbuhkan minat bacanya atau belum bisa membaca huruf-huruf, anak pun dapat diberikan garansi BCA 372 bebas ini untuk bebas dari pembayar SPP ataupun tanpa harus dibantu di rumah gitu, secara bebas, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa, salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.